Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, di masa pandemi ini jaga makan, jangan lupa. Ya, Pak. Nah, untuk absen nanti lewat Google Form ya, nanti Bapak kirim linknya. Kalau kira-kira kondisi agak ribut bisa dimatik di mute aja apanya mikrofonnya, nanti Bapak tanya baru kumpulin dengan kembali. Sudah. Nanti di ujung perkuliahan ini semalam kan Bapak beri tugas untuk membuat satu produk atau kebutuhan sendiri. Nanti bisa salah satu dari siswi untuk mempresentasikan hasil karyanya, hasil idenya ya di akhir materi. Nah, di sini kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu rekayasa industri. Nah, semalam sudah kita bahas mengenai mata kuliah rekayasa. Jadi apa itu rekayasa industri? Yaitu adalah suatu rekayasa alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia kan, untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan hasil dari produk atau produksi yang kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pentingnya rekayasa industri. Nah, kan secara logikanya bahwa kinerja seseorang itu memiliki keterbatasan, baik itu lingkungan fisik dan lain sebagainya. Seperti sini contohnya yaitu keterbatasan fasilitas kerja yang digunakan. Nah, di dalam masih banyak ya kan pabrik-pabrik masih menggunakan teknologi tradisional kayak usaha-usaha rumah tangga itu kan masih menggunakan teknologi tradisional, jadi menggunakan semuanya serba manual dan itu akan sangat mengeterbatasi hasil ya. Habis itu keterbatasan tenaga. Nah, keterbatasan tenaga ini, jadi manusia ini kan memiliki batasan tenaga. Jadi minimal kalau SOP pekerjaan itu di Indonesia 8 jam sampai 12 jam. 12 jam itu udah maksimal kali lah ya. Jadi kurang lebih apabila dalam satu kita menggunakan 3 shift, rata-rata dia menggunakan 8 jam pekerjaan. Lalu keterbatasan waktu. Nah, jadi dari 8 jam pekerjaan tadi, tentu kan apabila dilebihkan akan masuk ke dalam lembur ya. Jadi dalam lembur ini perusahaan harus menambah gaji lebih dan juga mungkin hasil kurang produktif karena si tenaga kerja kan sudah lelah di dalam waktu. Jadi inilah beberapa hal yang mendasari bahwa rekayasa industri ini penting dalam produksi. Nah, apa saja sih pentingnya rekayasa industri ini gitu kan? Jadi di sini rekayasa industri itu yang pertama untuk memaksimalkan tenaga kerja. Nah, kita berangkat dari yang sebelumnya, yaitu dari keterbatasan tenaga pekerjaan. Jadi keterbatasan tenaga kerja ini bukan maksudnya ketenaga kerjaan yang kurang ya, maksudnya tenaga orang yang bekerja ini kan memiliki batas maksimal. Ya, jadi ini usia jam mungkin bisa lebih. Habis itu memaksimalkan hasil pekerjaan. Nah, apabila kita menggunakan manusia untuk bekerja, apabila dia sudah lelah, maka kan maka kita tadi tidak
terbatas dengan tenaga pekerjaan tadi gitu. Jadi mesin bisa terus bekerja, hasilnya itu efektif sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Penghematan waktu. Nah, jelas menghemat waktu di sini. Misalnya kita dalam satu hari memproduksi 1000 produk dengan menggunakan manusia gitu kan. Tentu hal ini dapat digunakan dengan mesin itu misalnya 2000 produk per harinya, bisa jadi seperti itu. Dan juga penghematan biaya. Nah, di sini penghematan biaya tadi, kalau kita menggunakan tenaga kerja manusia, tentu kita akan membayar lembur apabila target yang tercapai, gitu kan. Apabila tenaga kerja lembur, kita harus membayar lebih. Nah, dengan menggunakan mesin, kita bisa memetakkan mesin tadi sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut. Dalam merekayasa industri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, efektivitasnya. Nah, efektivitas ini adalah kesesuaian dengan tujuan. Jadi kita merancang sesuatu hal itu tidak boleh asal-asalan gitu kan. Harus sesuai dengan tujuan. Jadi kita harus mengetahui apa dulu tujuan yang akan kita buat, baru kita bisa merancang. Kedua, masuk ke efisiensi. Efisiensi ini masuk ke dalam segi ekonomisnya dan juga kesesuaian waktu. Jadi setelah alat tadi kita tahu itu apa, jadi kita harus merancang alat tadi harus sesuai dengan waktunya. Jadi tidak untuk apa kita buat alat kalau alatnya tadi lebih lama kerjanya dibandingkan manusia kan. Tentunya dibuat alat ini harus lebih cepat dari manusia dan harus lebih produktif. Lalu safety. Nah, keamanan ini sangat penting dalam suatu perekayasaan industri. Jangan sampai nanti rekayasa yang kita buat itu akan mencelakai operatornya, bahkan akan mencelakai atau produknya tadi cacat dibuat dengan alat ini, itu jangan sampai terjadi. Lalu yang terakhir itu desain. Nah, desain ini sangat penting ya. Jadi alat sebagus apapun si alat tadi, kalau desainnya kurang menarik, itu bakal kurang diminati di pasaran. Sebagus apapun kita merekayasa sebuah alat, kita apabila desainnya kurang menarik, itu di pasaran kurang diminati. Jadi desain ini kita sesuaikan dengan tujuan kita, sesuaikan dengan keadaan. Jadi akan kemana rekayasa ini nanti bakal dipakai, kita harus menyesuaikan desainnya agar sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, ini adalah salah satu contoh produk dari hasil rekayasa industri, yaitu robot lengan capit. Nah, kita berangkat dari sebelum ditemukannya ini, mungkin penebangan pohon itu menggunakan sikso diangkati oleh manusia atau menggunakan hewan ternak seperti kerbau kan, mengangkati kayu-kayu bekas potongannya. Nah, dengan ditemukan seperti ini, kayu dipotong ada tadi kan dicapin, jadi akan lebih memudahkan pekerjaan, menghemat waktu, dan hasil yang didapatkan pun otomatis lebih banyak. Baik, peranan rekayasa industri. Nah, kita rekayasa industri kita itu bukan semata-mata kita hanya sekedar seni ataupun hobi, tentu dia memiliki manfaat. Manfaatnya itu penting memperbanyak barang produksi pabrikan, berguna pekerjaan manusia dan mengoptimalkan sumber daya. Nah, di sini yang paling penting itu pengoptimalan sumber daya. Jadi dengan menggunakan suatu mesin atau suatu alat yang kita buat, sumber daya itu tidak banyak terbuang. Jadi meskipun terbuang, dia limbahnya tadi dapat dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Jadi dia produktif sekali. Alat tadi digunakan produktif. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak semua. Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, sudah paham? Sudah, Pak. Baik, jika sudah paham.
silakan presentasikan tugas yang Bapak beri itu semua. Nah, tapi rancangan ini kalian untuk merekayasa sebuah alat yang bisa silakan siapa satu saja perwakilan. Siti, silakan, Pak. Ya, baik. Dari tugas yang Bapak berikan kemarin, rekayasa industri yang saya buat itu Pak adalah kasur kejut Pak. Di mana kasur ini dapat membangunkan orang secara otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan Pak. Jadi bisa Siti jadi sebentar, bisa dimunculkan gambaran Siti? Oh ya, maaf Pak. Tampilkan saja. Biar teman-teman semua bisa lihat. Ini gambar sudah menunjukkan Siti, silakan dijelaskan maksud dari rancangan Siti. Ya baik Pak. Jadi di sini saya membuat rekayasanya yaitu kasur kejut, di mana kasur ini didedikasi untuk orang-orang yang kan ada tuh Pak kalau orang yang susah bangun, tipikal orangnya harus ada guncangan atau minimal suara yang ribut gitu Pak biar bisa bangun. Nah di sini saya membuat alat di mana berupa kasur yang dirancang dengan alarm dan sensor akselerometer Pak, yang membuat kasur ini dapat mendeteksi gerakan sehingga apabila orang yang di atas kasur belum bangun, maka kasur tersebut akan terus memberikan seperti gerakan gitu Pak, gerakan yang gimana ya, sistematis gitulah pokoknya untuk mengejutkan yang tidur di atasnya tadi gitu Pak. Jadi boleh ke bawah Pak penjelasan gambarnya. Nah, di sini dia terdapat dua fitur yaitu mikrofon penerima perintah yang saya jelaskan tadi. Ini dia menggunakan sensor suara dan di sini juga ada gelombang gerakan kasur, di mana ini menggunakan sensor akselerometer yang akan memberikan efek gelombang tadi untuk mengguncang supaya orang yang di atasnya tadi terbangun dari tidurnya gitu Pak. Jadinya nanti ini pakai timer ya? Iya Pak, semacam alarm gitu. Ya, bagus sekali Siti. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri mata kuliah ini? Nggak ada Pak. Untuk absen ini buat Pak kirim ya linknya di lewat grup dari Google Form. Jika tidak ada pertanyaan, untuk tugas minggu depan nanti Bapak upload lewat Sikda ya. Terima kasih semua atas perhatian anak-anak. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga info dapat diserap. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.